di masa Bani Israel, ya. Dia berkata, meminta nasihat kepada ahli ibadah. Saya ini banyak dosa, katanya. Apa dosamu? Saya telah membunuh 99 orang, tapi saya takut dan ingin bertobat. Apakah dosa saya masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata ahli ibadah itu, dosamu tidak bisa diampuni. Kaget dan takut dia. Preman digitukan, ya. Preman mau tobat ini ceritanya. Digitukan, dibunuh pula orang itu. Ya kan? Jadi 100. Tapi dia tetap ingin bertobat. Lalu dia mendatangi ahli ilmu. Nah, kadang-kadang ahli ibadah tanpa ilmu bahaya gitu. Ya kan? Memberi fatwa sesuai dengan pikirannya saja, perasaannya. Wah, ini terlalu banyak dosanya. Seakan-akan dia adalah Allah. Ya kan? Lalu datang ke ahli ilmu dan menyampaikan perasaan itu, saya telah membunuh baru saja 1 orang lagi tambah 100. Masya Allah. Terus apa? Saya ingin bertobat kepada Allah, apakah dosa saya mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, orang yang berilmu lain. Dia mengatakan, kalau kau ingin bertobat itu urusanmu dengan Tuhanmu. Ya kan? Nah, kalau ingin bertobat, buktikan saja bahwa kau ingin bertobat. Nah, bagaimana caranya? Tinggalkan kampungmu. Kampungmu itu sumber kemaksiatan. Karena di kampungnya itu banyak orang mabuk-mabuk, banyak orang minum-minum, dan teman-temannya banyak di situ. Kalau dia tetap di situ, meskipun dia bertobat, temannya datang lagi, rayu-rayu, kembali lagi. Maka yang dilihat adalah keinginannya. Tinggalkan kampungmu. Terus saya pergi ke tempat yang baik di sana banyak orang baik. Maka pentingnya lingkungan di situ. Ya, makanya ada hadis yang mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawaihi yuhawwilanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya sesuai dengan Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim. Tegakkanlah dirimu terhadap agama Islam ini yang lurus, karena Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah Islam itu. Jadi Islam itulah fitrah kita. Maka kalau kita kembali kepada Islam, namanya kembali kepada fitrah. Makanya ada namanya hari raya Idul Fitri. Hari kembalinya kita kepada fitrah kita, karena sebelumnya di bulan Ramadan kita kembali kepada Islam, kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut kembali kepada fitrah kita, kembali kepada jati diri kita yang sesungguhnya. Ya, fa'abawaihi, maka kedua orang tuanya lah yang kemudian menentukan apakah anak itu menjadi Yahudi, anak itu menjadi Nasrani, atau anak itu menjadi Majusi, penyembah api. Nah, pentingnya lingkungan di situ. Maka kita harus jaga lingkungan anak-anak kita ini. Ya. Kalau bapak-bapak ini yang punya, kayaknya yang di sini nih udah tua-tua, ya, berarti bukan lagi anak, cucu ya. Yang punya cucu masih kecil-kecil itu, ya. Saya punya cucu 2 orang, saya bilang sama bapaknya, perdengarkan setiap hari 1 juz, 1 Al-Quran, murattal. Biarkan dia dengarkan di telinganya. 1 hari 1 juz, jadi 30 hari harus khatam, diulang lagi. Setelah itu sudah dia hafal Al-Quran. Jadi kita lihat apakah dia mudah menghafalnya atau tidak. Masya Allah. Kemarin satu rumah itu semua kena positif COVID. Karena saya tinggal sama mertuanya, ada ibunya, ada adiknya di situ, ada anak saya dan istrinya, dan ada cucu saya 2 orang. Cucu saya itu masih 2 tahun. Yang satunya lagi masih 8 bulan. Semuanya positif COVID, termasuk cucu saya itu. Nah, cucu saya yang 2 tahun yang sejak kecil itu diperdengarkan Al-Quran, dia juga positif. Tapi dia tidak mendapatkan gejala-gejala OTG gitu ya, orang tanpa gejala. Dan alhamdulillah sekarang sudah, saya yakinnya bahwa ini salah satu sebabnya karena dia sudah banyak mendengarkan Al-Quran. Insya Allah. Ya. Maka lingkungan ini harus kita jaga. Anak-anak kita dekatkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itulah manual kehidupan kita. Tidak ada keselamatan tanpa mengikuti Al-Quran. Masya Allah. Ya. Nah, supaya kita tidak menyesal seperti itu, ya. Nah, banyak orang yang menyesal kemudian ketika sampai dalam ayat tadi ya, ayat yang Allah mengampuni semua dosa-dosa, ya. Ya, kemudian Allah memerintahkan kita, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, kembalilah kalian semua kepada Tuhanmu dan serahkanlah dirimu kepadanya. Bahkan maksud dan tujuan wabah, musibah,
Coba untuk kita perhatikan COVID ini. Sebelum hadirnya COVID ini apa yang terjadi? Ya. Terjadi tsunami kan? Tsunami di Aceh pertama kali. Terus tsunami di Palu. Bahkan di Palu itu namanya likuifaksi. Bumi menelan rumah-rumah dan orang-orang yang ada di atasnya. Dalam sekejap, sedetik aja hilang itu semua orang. Jadi terbayang saya bagaimana dahulu Allah menenggelamkan Qarun dan seluruh hartanya. Oh, seperti itu rupanya caranya. Bagi Allah mudah sekali. Tanah yang tadinya padat menjadi lumpur, menjadi cair, lalu masuk semua jadi padat kembali. Bagi Allah, iza arada syai'a innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Terjadilah semuanya itu. Jangan pernah ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembalilah kepada Tuhan, karena semua musibah ini tujuannya agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya kan? Wa la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan dengan musibah ini kita kembali. Diperingatkan dengan tsunami tidak bangun-bangun, likuifaksi juga tidak bangun-bangun. Tsunami itu tempatnya tertentu saja. Maka sekarang Allah peringatkan seluruh manusia, seluruh dunia ini diperingatkan dengan satu musibah namanya COVID-19. Terlepas bagaimana kemudian COVID ini muncul, itu masalah lain. Tapi kita yakin tidak ada satu pun persoalan di muka bumi ini yang terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan, seandainya penduduk bumi semuanya dari awal sampai akhir berkumpul semuanya untuk menimpakan sesuatu kepada seseorang, maka sesuatu itu tidak akan sampai kepada orang itu kecuali Allah mengizinkannya. Nah, inilah keimanan kita. Jadi apapun yang terjadi, bagaimana dia keluar, ya pasti itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengizinkan pasti ada maksudnya, supaya kita semua kembali kepada Allah. La'allahum yarji'un. Jadi ada musibah sebenarnya yang lebih parah daripada COVID-19, yaitu ketika manusia ini jauh dari Tuhannya, jauh dari Al-Quran, jauh dari Islam. Itulah musibah yang paling berbahaya, karena itu bukan hanya mengancam kehidupan kita di dunia ini, tapi akan menyengsarakan kita di yaumil akhir. Dan itulah penyesalan manusia. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Celakalah aku, banyak sekali hal-hal yang tidak saya lakukan selama hidup di dunia, itu sudah sampai di akhirat, tapi tidak akan bisa lagi membantunya. Karena kehidupan kita ini adalah kehidupan sekali jalan saja. Ya. Coba kalau kita bisa kembali, pasti yang tua-tua ini yang kembali muda kan? Saya ingin muda lagi. Tapi tidak bisa, karena hidup kita ini hanya sekali jalan saja. Sampai di usia begini nggak bisa kembali, sampai di kubur nggak bisa keluar lagi ke bumi, sampai di akhirat tidak bisa kembali lagi ke bumi. Dan itulah penyesalan mereka, sampai mereka mengatakan wala autaqulu law anna li law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Seandainya dulu di dunia saya dapat hidayah, saya akan menjadi orang yang bertakwa. Yang disalahkan Allah, katanya nggak dapat hidayah. Autaqulu hina taral azab, atau engkau mengatakan ketika sudah melihat azab itu, law anna li qarrah, seandainya aku punya kekuatan, fa akuna minal muhsinin, aku akan menjadi orang yang muhsin, berbuat baik. Lalu dijawab oleh Allah, bala qad ja'atka ayati fastakazzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Sebenarnya bukan itu, bukan karena aku tidak memberikan engkau hidayah, tapi ketika di dunia ini setelah sampai kepadamu ayat-ayatku, ya kazzabta, kamu mendustakannya, kamu tidak mau mempercayainya. Wastakbarta, dulu kami dunia menjadi orang yang sombong. Wa kunta minal kafirin, dan kamu mengingkari menjadi orang kafir. Wa yaumal qiyamah taral ladzina kazzabu 'ala Allah wujuhuhum muswadda, dan pada hari kiamat engkau melihat wajah-wajah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mukanya hitam. Jadi kalau di dunia ini muka kita hitam, gak usah khawatir. Yang kita khawatir kalau di akhirat muka kita jadi hitam. Ya, mulai jadi di dunia ini muka kita jadi hitam, di akhirat jadi putih. Ya, karena bekas-bekas wudu yang kita lakukan, karena penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah memerintah kita bekerja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang Allah lihat dari kita itu adalah kerja-kerja kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah bukan melihat fisik kita, sehebat apapun fisik kita, jadi binaragawan, badannya berotot,
besar, bukan itu yang Allah lihat. Meskipun itu juga nanti ada manfaatnya, tapi bukan itu yang dilihat. Wala ila suwarikum, Allah juga tidak melihat tampan kita, ya, bukan itu yang dilihat. Walakinallaha yanzur ila, yang Allah lihat adalah hati kita, keikhlasan kita beribadah kepada Allah, kebersihan hati kita, dan ini nanti modal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak lagi bermanfaat harta, anak-anak yang sering sekali membuat kita lalai dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah mengingatkan kita, wala tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai hartamu, jangan sampai anakmu membuat kamu lalai dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang Allah lihat hati kita. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Dalam diri setiap orang ada segumpal daging. Iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Hati ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu, dan kerja-kerja kita. Dan di akhirat pun ketika Allah memberikan kita surga, itu karena kerja-kerja kita di dunia ini. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Masuklah engkau ke dalam surga disebabkan karena apa-apa yang engkau kerjakan dahulu di dunia. Mungkin ada yang bertanya, kan ada hadis yang mengatakan tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa masuk surga karena amal-amalnya. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga termasuk? Wala ana, tidak termasuk juga sana. Walakinallaha gammadani bi rahmatin minhu wa fadlin. Akan tetapi Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Jadi nanti kita semua masuk surga bukan karena amal-amal kita yang penyebabnya utamanya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illa bi rahmah, ya, bi amalihi, bukan karena amalnya, tapi amal itu adalah sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin rahmat Allah datang tanpa amal. Ya, maka amal ini perantara saja untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena surga begitu sempurna, ya, begitu luar biasa, sementara amal-amal kita banyak kurangnya, sehingga memang kalau disandingkan antara amal dan surga nggak sebanding. Yang membandingkan kebanyakan adanya rahmat Allah, tapi rahmat Allah itu inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang banyak berbuat baik, banyak berbuat amal soleh, terutama untuk menunaikan kewajiban di muka bumi ini. Apa kewajiban kita di muka bumi ini? Tadi, ya, mensejahterakan kehidupan ini dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah ini sumbernya. Makanya ada ayat yang mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard. Seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, aku akan bukakan pintu-pintu keberkahan kepada mereka dari langit dan dari bumi. Dan Allah menkisahkan sebuah contoh negeri di Yaman namanya Sabah. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayah. Ada tanda yang luar biasa bagi negeri Sabah. Jannatani ayyamini wasimal. Mereka punya dua kebun di kiri kanan kampung mereka yang mensuplai makanan mereka dari kebun itu. Mereka hidup sejahtera karena hasil dari kebun-kebun yang ada di sisi kiri dan kanan kampung mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, kulu min rizkillah, makanlah dari rizki-rizki Allah yang Allah berikan kepada hamba itu, waskurulah, tapi syaratnya bersyukurlah engkau kepadanya. Ya, waskurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kalau membaca ayat ini seakan-akan terbayang Indonesia, negeri yang begitu subur, yang katanya orang tongkat dan batu pun jadi tanaman. Tapi kenapa masyarakatnya miskin-miskin? Ya, bukan miskin sih, ya, karena dalam Al-Quran kan tidak ada orang miskin, ya. Ya, lawan kaya itu kan bukan miskin, ya, Ustaz, ya. Lawan kaya itu adalah aghna wa aqna, mencukupi. Jadi ada orang yang sekedar cukup pas-pasan, kayak saya itu pas-pasan aja, Pak, ya kan, pas mau ada, gitu ya, ya alhamdulillah gitu ya, nggak kaya tapi pas-pasan, ya kan. Sebenarnya itu nggak ada yang miskin, yang ada pas-pasan, pasti Allah memberikan rezeki kepada kita. Seandainya kata Rasulullah untuk bertawakal kepada Allah seperti tawakalnya burung, kan ada hadis begitu kan, ya. Burung itu kan bertawakal pagi hari, kata Nabi, perutnya kosong, kelaparan, terus pergi turba mencari makan, sore-sore pulang ke rumahnya sudah kenyang. Seandainya engkau bertawakal seperti burung, niscaya Allah akan mencukupkan rezeki.
Ya, makanya iman dan bertakwa tadi. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makharaja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari rezeki itu kaitannya dengan ketakwaan. Orang rezeki itu pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Maka landasan kesejahteraan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu, tapi manusia itu mendustakanku. Fa akhaznahum bima kanu yaksibun, maka aku azab mereka disebabkan tanda dosa-dosanya. Yang kedua adalah mensejahterakan orang-orang yang ada di muka bumi ini. Jadi tugas kita bagaimana bertahun menolong orang-orang yang tidak beruntung di sekitar kita, ya, dan memberikan keadilan. Nah, 3 tugas ini semua tidak akan mungkin kita dapatkan kalau kita tidak mendapatkan kekuasaan, kekuatan, kepemimpinan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berwasiat dunia ini harus dipimpin oleh orang-orang yang soleh. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di zikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Dunia ini harus dipimpin oleh orang-orang yang soleh, ahli ibadah. Makanya jamaah rahimakumullah, kesalehan itu tidak mungkin kalau kita hanya dekat dengan Allah saja, hanya hablum minallah. Kesalehan itu hanya bisa terjadi kalau ada hablum minallah vertikal, ada hablum minan nas. Tidak mungkin kita soleh kalau kita tidak menjaga hubungan baik. Hubungan baik kepada manusia itu dengan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, menyebarkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, membantu yang kekurangan, ya, menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Itulah hubungan baik kita kepada manusia. Ya. Tidak mungkin namanya ada kesalehan vertikal, kesalehan pribadi, dan ada kesalehan sosial. Tidak mungkin kita soleh kalau kita hanya beribadah di masjid saja, tapi melupakan urusan-urusan kemanusiaan kita, ketidakadilan, ya, kerusakan di tengah-tengah masyarakat kita tidak peduli. Maka Rasulullah SAW pernah bercerita tentang seorang ahli ibadah di masa dahulu, di masa Bani Israel, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak melupakan kerusakan, kemungkaran yang terjadi di sekitarnya. Ya. Maka ketika Allah menurunkan azab ke kampung itu, ke tempat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, azab dulu orang yang rajin beribadah itu. Lalu malaikat bertanya, kenapa ya Allah? Bukankah dia hambamu? Tidakkah aku harus mengungsikan dulu sebelum aku saya turunkan? Azab dia lebih dulu. Dia tidak peduli dengan kerusakan, kemungkaran yang terjadi di sekitarnya. Saya dihinakan, saya dicaci di sekitar dia, tapi dia tidak pernah merah dan tidak pernah marah karena saya dicaci dan dimaki. Dia ahli ibadah tapi tidak peduli denganku. Azab dia lebih dahulu. Ya, maka kita harus peduli. Dan kepedulian itu hanya terjadi kalau dunia ini dipimpin oleh orang-orang yang soleh. Jadi tidak bisa kita lepas dari kepemimpinan. Jangankan satu masyarakat, 3 orang aja kata Nabi SAW, kalau ada 3 orang akan melakukan sebuah perjalanan, salah seorang dari 3 itu harus menjadi pemimpin. Karena tanpa pemimpin kita seperti anak ayam tanpa induk. Maka tugas kita adalah melahirkan pemimpin yang soleh tadi. Dan ada berita gembiranya Bapak rahimakumullah. Berita gembiranya adalah, ya, bahwa kelak dunia ini akan kembali dipimpin. Kata Nabi ada 5 fase kepemimpinan, kenabian, kemudian khulafaur rasyidin, semuanya sudah berlalu. Ketiga, raja-raja yang menggigit. Raja-raja yang menggigit maksudnya dia pakai nilai Islam, tapi sistem pemerintahannya bukan lagi berdasarkan Islam. Apa namanya, cara memilih pemimpinnya bukan karena pemimpin itu misalkan dipilih, bukan diturunkan. Ya, dulu kan pemimpin pakai nilai Islam. Setelah khulafaur rasyidin masih namanya khalifah, tapi kepemimpinan diwariskan, tidak dipilih. Padahal kepemimpinan harusnya dipilih. Kan Rasulullah tidak mewariskan kepada keturunannya. Abu Bakar pun tidak meneruskan kepada keturunannya. Umar pun tidak meneruskan kepada keturunannya. Utsman pun tidak meneruskan kepada keturunannya. Ali. Jadi harusnya dipilih. Tapi pada masa setelah itu, raja khalifah itu diturunkan warisan. Dan itu pun sudah berlalu dengan berakhirnya khalifah Turki Utsmani. Nah, sekarang kita masuk ke fase yang keempat, kepemimpinan. Kata Nabi, pemimpinan yang tidak juga menggunakan nilai Islam, zalim juga, sekuler. Ya, udah sekuler, zalim juga. Tapi kata Nabi SAW, setelah masa yang keempat ini akan kembali ke pemerintahan berdasarkan sistem Islam. Nah, inilah berita gembiranya.
Nah, inilah yang harus kita songsong dengan kita salehkan diri kita, jaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala, peduli terhadap lingkungan dan masyarakat kita. Ini adalah tanggung jawab kita dan ini akan ditanyakan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita semua tidak menjadi orang-orang yang menyesal. Ya. Dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan oleh Allah dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini yang dia sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.